Hai hai hai, halo Fokus Mania, gimana nih kabarnya? Masih semangat kan puasanya? Semoga tetap lancar ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya kita perkenalan dulu kali ya. Sebelumnya kenalin, aku Ines Latifah, selaku moderator yang akan memandu podcast episode 6 ini. Nah, teruntuk teman-teman yang baru pertama kali mendengarkan podcast ini, aku mau ucapin selamat datang di podcast kita. Nah, podcast episode kali ini kita akan membahas tentang peluang dan tips memulai bisnis dari nol untuk mahasiswa. Yang dimana berbagai peluang dan tips dalam memulai bisnis dari nol akan dibahas dengan tuntas di podcast kali ini. Wah, menarik sekali bukan teman-teman? Nah, baik langsung saja narasumber kita kali ini telah hadir untuk memberikan ide-ide dalam berbisnis. Ada Bang Idam nih. Halo Bang Idam. Halo, selamat pagi. Halo pagi. Gimana nih Bang kabarnya nih Bang? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar kalian juga? Alhamdulillah sehat juga. Mm. Masih lancar ya Bang ya puasanya? Alhamdulillah. Kayaknya saya telat apa? Telat bangun nih. Sorry banget nih. Oh iya, oke. Nah mungkin boleh kali ya Bang Idam juga kenalan nih buat teman-teman. Siapa tahu teman-teman ada yang belum kenal juga nih Bang. Oke, perkenalan diri nih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idam Maulana. Dulu pas lagi di kampus, dulu jurusan agribisnis, masuk tahun 2014. Dan juga masuk Kokesma Untirta itu saya juga masuk tahun 2014. Jabatan pertama saya itu dulu staf internal Kokesma. Lalu selanjutnya di 2015, 2015 masih staf, 2016 saya kepala divisi internal. 2017 saya menjabat kepala divisi organisasi, direktur organisasi. Lalu di tahun terakhir saya di Kokesma, saya ditugaskan ke pusat menjabat sebagai direktur bisnis AKM Jabodetabek Banten. Terakhir jabatan saya itu direktur bisnis AKM Jabodetabek Banten. Begitu Wah, teman-teman. oke. Mungkin boleh tahu nih Bang nih untuk bulan Hmm. Ramadan ini kira-kira lagi sibuk apa nih Bang Idam? Alhamdulillah sih Om, kan saya punya bisnis, jadi alhamdulillah terutama di bidang fashion ya. Alhamdulillah ini lagi sibuk bisnis, banyak apa eh, jualan aja sih, jualan baju, lagi naik omsetnya lah. Alhamdulillah lagi naik ya omsetnya ya. Nah kalau Mm-mm. boleh tahu nih ya Bang ya, eh, Bang Idam tuh tadi kan bisnis fashion ya. Ada fashion apa aja sih Bang kira-kira nih? Ya, di bidang saya itu hampir semua baju, maksudnya semua pakaian ya, misalnya mulai dari bayi, sekolah anak-anak hingga dewasa ya, cewek maupun cowok. Jadi saya itu mempunyai 4 toko, masing-masing itu eh, m- ada ada baju khusus anak-anak, khusus seragam sekolah. Jadi hampir semua di toko saya itu lengkap. Jadinya ketika kebutuhan yang diperlukan tuh ada gitu loh, gitu. Oke oke lengkap sekali ya Bang ya. Nah kalau boleh tahu nih Bang, Hmm. udah berapa lama sih bisnis yang Abang jalanin ini? Sebenarnya ini tak dari mulai awal toko ini mulai tahun 2018 kali ya. Setelah saya lulus kuliah mulai buka toko ini. Tapi kalau bisnis sebelumnya itu banyak, saya mulai berbisnis dropshipper sepatu dulu, terus usaha pembuatan jasa PDH atau kaos dan lain-lain. Terus saya jualan juga, jualan dimsum. Banyak sih yang saya jalani sampai sekarang gitu. Dan sekarang alhamdulillah mulai mulai apa mulai ada gitu, maksudnya udah mulai kerasa. Nah itu tuh mulai dibentuknya itu ketika mahasiswa sih terutama. Jadi dulu saya tuh fokusnya hanya di Kokesma, karena Kokesma itu mengajarkan saya untuk bagaimana emang satu satu circle-nya itu hanya untuk bisnis kali ya. Tapi di bidang koperasi gitu loh. Jadinya sedikit demi sedikit saya juga fokus terhadap bisnis aja sampai sekarang gitu. Terasanya sampai sekarang gitu. Oke, berarti udah cukup lama ya Bang ya dari Ya, 2018 ya tadi ya. 18 buka toko, tapi mulai bisnis itu saya dari 2000 awal masuk kuliah 2014. Oh, alah, oke mantap sekali. Berarti bisnisnya sekarang udah meningkat ya atau jangan-jangan udah terbang nih Bang nih? Alhamdulillah, minta doanya aja lah.
Oke, alhamdulillah. Nah, kalau dari Bang Idam sendiri nih ya, Hmm. apa sih Bang alasannya untuk memulai bisnis nih? Alasannya jujur aja sih, saya cuma pengen cepet kaya aja sih. Iya sih. Pengen cepet kaya, pengen apa ya? Maksudnya bebas waktu nih, tapi ya bukan bebas waktu sih sebenarnya, kayak keputusan itu ada di tangan saya semua gitu loh. Intinya gitu sih. Kalau saya pribadi ya, ya mungkin setiap orang tuh berbeda-beda ya dalam menjalankan bisnis. Mungkin karena kepepet atau karena peluang dia pengen pengen apa? Pengen jadi pembisnis. Ada juga yang pembisnis sekaligus jadi pekerja gitu loh. Macam-macam sih. Mungkin kalau Iya saya betul. itu motivasi yang pertama ya pengen cepet kaya sih. Emang kalau mau cepet, Iya, benar. emang rata-rata di dunia ini kan yang pengen cepet kaya ya berbisnis gitu loh. Apapun Iya itu benar. gitu loh. Jarang pekerja mungkin ya nggak tahu ya, ini mah pendapat saya, mungkin pendapat saya pribadi gitu. Mungkin itu sih Mhm. alasannya. Tapi Oke, emang ya. dari orang tua juga dulu pembisnis juga sih. Jadinya kayak turun temurun kayaknya ya. Oke, mantep banget ya alasannya teman-teman pengen cepet kaya. Nah, terus kira-kira nih Bang nih, strategi awal apa sih yang Abang terapin pas saat memulai bisnis Abang ini? Dulu tuh pas kan kalau saya ya dulu pas mahasiswa kan saya belum punya modal. Jadi orang orang tua hanya menyupport saya ketika apa namanya menyupport saya cuma nggak banyak lah maksudnya. Jadi dia pengen saya mandiri gitu. Dulu saya cari supplier sepatu dulu pas lagi 2014 itu, pas awal saya berbisnis. Dulu kan yang punya IG itu belum ada ya. Terus yang Iya. jualan di Instagram itu ketika saya masuk kuliah itu belum banyak. Akhirnya saya terjun di situ. Awalnya saya jualan juga di Facebook dulu tuh. Di Facebook, terus lalu pindah ke Instagram. Lalu saya membuka namanya Demsus. Waktu itu alhamdulillah dari dropshipper saya. Jadi saya sambil kuliah, saya sambil balesin chat konsumen. Dulu ingat banget, sambil ngurusin order sorenya. Itu saya dulu dapat dropshipper itu waktu itu dari Jakarta. Jadi pengirimannya itu lebih cepat. Jadinya setiap hari dulu pas sambil kuliah itu sehari saya bisa dapat 10 orderan, lumayan aja gitu loh. Sehari 10 Iya. orderan, paling kecil aja 5. Itu karena dulu saya rajin banget upload setiap hari kok. Intinya sih kalau dalam berbisnis itu konsisten sih. Jadi Iya. ketika kamu konsisten, kamu akan mendapatkan hasilnya sendiri gitu, kelaknya gitu. Dan jangan lupa juga mengikuti perkembangan zaman gitu loh. Apalagi kan sekarang zamannya TikTok dan lain-lain gitu loh. Tapi kalau dari zaman saya dulu itu saya di IG kan. Dulu IG alhamdulillah lumayan ramai yang jualan juga kan, masih sedikit. Jadinya tokonya masih dikit lah istilahnya gitu. Gitu. Oke, berarti yang penting ikutin perkembangan zaman dan nggak bosen-bosen untuk promosi gitu ya Bang ya? Ya, betul. Iya. Oke, terus kenapa nih kira-kira Bang Ida memilih bisnis fashion tadi nih? Kenapa tertarik dengan bisnis itu nih Bang? Pertama dia tuh bisnis fashion nggak pernah mati mungkin ya. Maksudnya barangnya itu nggak cepat basi. Ya alasan pertama itu. Terus yang kedua itu orang-orang tuh mulai sekarang tuh mulai apa ya? Mulai outfit ya, apa sih sebutnya ya, mulai suka outfit dan lain-lain. Makanya tuh beda zaman dulu. Zaman dulu tuh karena kebutuhan doang kan. Kalau zaman sekarang kan outfit yang diutamakan Iya, gitu loh. benar-benar. Jadinya eh, saya mikirnya terus apa keuntungannya juga lebih besar gitu loh. Kalau saya lihat ya, kalau saya lihat itu keuntungan di fashion itu lebih besar dibandingkan yang lain gitu loh. Dibandingkan makanan sendiri kan Iya. apa namanya. Pokoknya saya suka lah kalau fashion itu bisa bisa cepet lah intinya gitu sih. Iya, iya benar. Oke. Nah, tadi juga sempat disinggung ya sama Bang Idam bahwa kalau misalnya pas Bang Idam awal bisnis itu belum punya modal ya Bang ya. Ya betul. Nah, iya nih. Jadi gini nih Bang, dari teman-teman aku juga banyak banget nih yang terkendala mereka pengen bisnis tapi mereka juga nggak punya modal gitu. Nah, kira-kira menurut Bang Idam gimana nih? Ya ada beberapa juga pas lagi kemarin saya mengikuti di court ya. Di court itu ada beberapa peserta itu menghubungi saya. Dia tuh minta pendapat saya, ya saya kasih. Yang pertama itu mungkin kalau kalian nggak punya modal, kalian cari dropshipper, jangan reseller ya. Tapi terserah sih. Nah, kalau kalian punya modal ya jadi reseller. Kan kalau kadang kalau reseller sama dropshipper itu berbeda ya. Kalau reseller itu biasanya kita minimal stok 10, misalkan dia
dia minimal 10 orang 10 barang gitu baru kita bisa ambil barang dari dia. Kalau dropshipper itu kita tuh tidak memiliki barang gitu loh. Kita tidak memiliki barang, tapi apa namanya kita bisa jual dari barang itu. Banyak sih sekarang contohnya dari Shopee. Shopee itu banyak toko-toko yang mengadakan dropshipper gitu. Kalian tuh harus rajin aja sih buka dropshipper lah. Misalnya cari-cari di Shopee atau di Instagram atau di TikTok pun sekalian. Sekarang kan zamannya TikTok ya. Makanya Iya, benar. coba cari aja gitu loh dropshipper itu. Kalau sampai sekarang masih berlaku sih Abang, cuman berbeda platformnya aja. Mungkin Abang dulu dapat platformnya itu dari Line, maksudnya uploadnya. Kalau sekarang mungkin ya dari TikTok lah, dari Shopee banyak kok sekarang mah. Jadi kalian harus cari ini aja banyak kok, tanpa harus ngeluarin modal, cuman modal internet mungkin ya sama konsisten upload foto dan lain-lain gitu loh. Terus yang kedua mungkin relasi sih ya kalau Abang lihat ya. Relasi dalam menjalankan bisnis gitu. Maksudnya kalian tuh kalau kalian istilahnya kalau kalian di dalam ruangan itu, kalau kalian berteman dengan yang punya toko parfum, kalian akan wangi kan. Istilah gitu. Iya, Kalau kalian punya teman yang sukanya hobi judi, kalian akan mengikuti itu juga gitu loh. Makanya kalau bisa, maksudnya kalian pas banget kalau kalian tinggal di Kokesma atau kalian ikutin organisasi Kokesma karena mereka tuh pikirannya satu tujuan yang sama, ingin berbisnis dalam ketika kuliah gitu loh. Mungkin dari situ sih relasi yang coba kalian cari. Siapa tahu teman dekat kalian punya relasi ke sana ke sini. Abang pun ngerasain gitu loh ketika ketika lagi kuliah relasi itu dicari. Jadi ketika abang jualan itu lebih gampang gitu loh. Nyari target marketnya gitu loh. Atau nyari barangnya. Iya, gitu. benar sekali ya. Nah, kemudian modal kita udah dapet solusi nih. Nah, kemudian kira-kira dari Bang Idam ada nggak sih ide bisnis buat mahasiswa yang zaman sekarang gitu nih Bang, kira-kira? Kalau abang lihat sekarang, kalian cari dropshipper, reseller atau yang gampang dijual. Kayak misalkan sekarang tuh kayak basreng atau tapi basreng di packagingnya yang bagus ya. Lalu kalian masukin ke TikTok Shop. Lalu kalian bikin konten tuh dari makanan itu, atau kalian tuh kayak dapat kemasan nih barang makanan yang belum di packaging, tapi kalian packaging terus kalian jual di TikTok Shop, terus kalian bikin konten. Mungkin kalau FYP kalian beruntungnya dapat jualan dari situ gitu loh. Atau enggak ya kalian jualan di Shopee. Kalau sekarang kan orang-orang kalau makanan tuh rata-rata jualan di Shopee. Tapi kalau misalkan fashion di bidang cowok, ya kalian jualan di Tokped. Karena target marketnya berbeda-beda sih. Setiap kalau kalian harus riset juga sih. Ada namanya Google Trend di Google. Kalian tulis fashion yang dibutuhin konsumen tahun ini tuh apa gitu. Di bulan ini apa. Soalnya setiap bulan itu berbeda-beda sih. Ini gitu. Kalau Bang lihat peluang dari situ sih. Iya, oke. Berarti kita juga harus tahu target marketnya ya, Bang ya? Ya, betul. Nah, ya oke. Berbicara tentang target market nih, Bang. Kadang ya kita juga terkendala nih, Bang. Bagaimana sih cara melihat pasar dari produk kita gitu? Nah, kira-kira dari Bang Idam nih, ada nggak sih gimana cara biar kita bisa baca pasarnya gitu, Bang? Ya itu mungkin salah satunya Google Trend ya. Ada namanya di Google Trend di Google. Kalian cari aja Google Trend. Terus kalian misalkan mau mau basreng. Nah nanti sama Google Trend itu ditunjukin misalkan kebutuhannya apa aja. Maksudnya kan target marketnya siapa. Atau enggak ketika kalian misalkan coba nih satu produk. Misalkan kayak baju jualan. Terus nanti sedikit demi sedikit itu mulai kebentuk nih pasarnya nih. Nanti di Instagram itu ditunjukin nih. Misalkan umurnya yang paling banyak melihat profil kita tuh misalkan dari umur 18 sampai 24 atau male atau female gitu loh. Terus tinggalnya di mana. Nah, dari situ kalian mulai promosi, mulai tentuin target market kalian nih. Kan biasanya kalau Google tahu kan Instagram AdSense. Iya. Nah, Instagram AdSense tuh menunjukkan nih kalau misalkan target market tuh siapa gitu loh. Maksudnya nanti ditunjukin gitu loh. Nah, atau kan promo dari Instagram sendiri mencarikan atau kita yang menentukan gitu loh.
biasanya risetnya dari situ sih. Kalau pertama abang dari Google Trend, yang kedua mungkin dari langsung terjun produknya, lalu nanti simpulin selama sebulan itu siapa target market kita gitu. Oke, berarti cara baca bisnis yang Bang Idam jalanin juga seperti itu ya Bang ya, dari mulai Betul. analisis ke Google Trend-nya seperti itu ya. Ya, ya betul. Wah, saya Oke, saya buka kartu nih nah, kayak ini. Apa-apa. nggak apa-apa kan kita berbagi ya Bang Iya, ya, kita berbagi berbagi dong. ilmu. Oh iya benar. Nah, kemudian nih kadang nih ya Bang ya, kita udah baca pasar nih, kita udah tahu Hmm. target market kita. Nah, cuman tiba-tiba nih kadang permintaan pasar tuh suka beragam gitu Bang. Nah, gimana sih cara memenuhi permintaan pasar yang beragam itu Bang? Iya, kalau kalian punya modal ya, ya misalkan nih kalau kita udah punya modal atau apa ya, kalau udah punya modal lah intinya, ya kalian kejar pasar itu pengennya apa gitu loh, pengennya di platform apa, pengennya eh yang dituju tuh apa gitu loh. Contohnya kayak apa ya yang tiba-tiba berubah tuh, eh, dulu tuh orang-orang tuh nggak suka tuh TikTok live ya apa gitu ya. Pokoknya Oh iya kalian ya iya. ikutin aja TikTok live gitu loh. Sampai kalian ketemu banyak kok sekarang jualan yang aneh-aneh lah di TikTok live Iya, gitu loh. Banyak yang nonton juga lagi. iya Apalagi benar-benar. sekarang tuh apalagi banyak titipan barang aja. Titip barang misalkan di Tante Lala atau apa gitu namanya tuh di TikTok tuh. Pokoknya dia tuh saya salah satu bagus juga sih marketing dia tuh. Cara dia komunikasi, cara dia nge-branding dia sendiri itu tuh udah keren banget sih. Ya kita tinggal titip barang dijualin sama dia tuh. Wah itu udah keren sih. Intinya sih kalau sekarang zaman sekarang sih menurut saya kreatif sih dalam bikin Iya konten dan benar. lain-lain. Gitu sih. Iya, Ya kalian oke harus berarti siap kunci. survive Ah, aja lah. Ya kalian harus iya bisa benar. survive mengikuti Iya zaman kayak benar-benar. gitu sih. Iya, intinya berarti harus digencarin dari promosinya gitu ya Bang ya. Ya betul. Nah, kira-kira nih ya Bang ya, sebenarnya ada nggak sih Hmm. Bang promosi yang ramah di kantong mahasiswa gitu Bang? Jadi jualan makanan yang simpel-simpel aja gitu loh. Cari yang apa ya, kayak yang kalian tuh sekarang lagi pengen apa sih mahasiswa nih. Dulu tuh pas zaman abang tuh dulu jualan apa ya. Dulu tuh banyaknya jualan risoles ya, risoles gitu. Itu jualan di apa di kampus. Kalau mungkin di offline-nya ya. Mungkin kalau dulu di Iya. online-nya mungkin ya jualan-jualan kayak dulu tuh packaging-packaging. Ya packaging-packaging yang unik terus dijual dulu tuh apa talas benengnya. Itu kalau misalkan daerah Banten ya, talas beneng. Itu kalau untuk sekarang apa ya yang abang lihat ya, makanan 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 ringan lah kalau untuk mahasiswa mah. Misalkan nanti yang modalnya di bawah 1 juta Iya, atau iya di benar. bawah 500 ribu bisa dijual lagi. Iya benar. Atau kalau ya mungkin ya ini salah satu abang ini juga kalian main pura apa ke pasar Rau atau pasar Royal gitu, cari makanan-makanan yang kiloan, tau kan? Yang Iya. kiloan atau yang ini, nah atau yang satu bal gitu loh. Nah kalian tuh packaging yang baik gitu, yang mana menurut kalian enak dan di ini mahasiswa itu tuh kalian packaging buat pulang lalu dijual gitu loh. Ada juga yang kayak gitu gitu loh, yang ramah ya Iya. kalau menurut abang ya, Oke, iya, iya benar. Yang ramah, yang simple juga ya yang Bang ya. simple juga, yang gampang Iya, dijual lah, yang setiap hari iya dijual. benar. Benar-benar yang gampang. Nah, aduh, pundi-pundi ilmunya sudah banyak banget nih ya dapat dari Bang Idam nih ya, teman-teman. Aduh masih banyak padahal mau apa pembicara yang lebih baik daripada saya nih. Nggak apa-apa, Bang Idam ini kan salah satu yang sudah membangun bisnis sejak mahasiswa gitu. Patut kita ini contoh teman-teman. Aduh iya iya. Iya kalau misalkan Oke, mungkin terakhir nih, Bang. Iya, apa-apa. oke, mungkin terakhir nih ya, Bang ya. Boleh kali ya Hmm. Bang Idam kasih tips nih buat teman-teman yang mau mulai bisnis nih. Gimana nih tipsnya dari Bang Idam? Ya tipsnya mungkin yang pertama jangan takut aja intinya gitu sih. Kalau kan kebanyakan takut rugi, takut apa. Memang itu hal yang biasa bagi namanya manusia ya. Terus yang apa namanya jangan takut rugi. Ya coba kalian yang tanpa ada ini kayak misalkan dropshipper gitu, tanpa ada takut apa rugi gitu. Coba kalian jual barang yang menurut kalian laku terus cari dropshippernya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, konsisten sih. Dalam berbisnis itu konsisten. Banyak orang yang semangat di awal tapi pas di tengah-tengah itu tuh kayak aduh malas update lah, malas bikin konten lah karena nggak laku. Ya kalian terus-terus aja gitu. Nanti insya Allah juga ada jalannya gitu loh. Asalkan nanti juga kalian ngerti gitu loh. Asalkan kalian terjun aja dulu di
di dunia itu gitu loh, di dunia bisnis itu. Terus yang ketiga mungkin ya kalian eh, apa namanya cari relasi juga sih, cari relasi yang apa, relasi yang baik ya, yang positif ya, yang misalkan ikutin komunitas pengusaha, Kokesma gitu loh salah satunya. Mungkin itu sih kalau dari abang. Ya, oke. Wah, keren banget ya tips-tipsnya nih teman-teman. Mm-mm. Berarti intinya tuh kita harus berani ya, Bang ya. Ya intinya sih harus Oke. berani sih. Ya, oke. Mungkin kita sudah ada di penghujung podcast nih, teman-teman. Mungkin boleh kali ya dari Bang Idam nih sebelum ditutup, mungkin ada closing statement dulu dari Bang Idam nih. Closing statement, tetap semangat sebagai mahasiswa. Kalau bisa udah di Kokesma aja, nggak usah di yang lain. Karena abang juga ngerasa kalau misalkan udah di Kokesma aja, kalian akan mendapatkan buahnya sendiri nanti ketika akhir. Terus ya, semangat terus, jangan menyerah. Ya, berbisnis lah, coba aja apa aja gitu loh. Jangan jangan hanya jangan hanya diam diri aja, tapi cobalah sesuatu yang baru lah. Intinya gitu, keluar dari zona nyaman lah ketika mahasiswa mumpung lagi ada di fase ini gitu loh. Itu sih dari abang. Oke, Widih, sangat menginspirasi sekali ya teman-teman. Oke, aku mau ngucapin makasih banyak banget nih buat Bang Idam yang telah menyempatkan hadir di podcast episode 6 ini. Oh ya Bang, sebelumnya kita jargon dulu kali ya Bang ya. Masih ingat gak nih Bang jargonnya Bang? Masih dong. Oke, kita jargon dulu ya. Oke. Kokesma. Jaya. Kita ulang ya, kita jargon lagi ya. Kokesma. Oke, Kokesma. Kokesma. Jaya. Aku lupa deh terakhir apa sih? Terulang. Gimana? Oke. Kokesma Jaya, Kokesma bersama kita sejahtera. Oke. Oke, kita ulang lagi. 4 kali ya berarti ya. 4 kali ya. 4 kali. Yang Jaya 3 kali, bersama kita sejahtera sekali. Oke. Kokesma Jaya. Kokesma Jaya. Kokesma Jaya. Kokesma bersama kita sejahtera. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman. Aku Ina selaku moderator pamit undur diri. See you on the next episode, teman-teman. Dadah. Dadah.